Sain UU, tasain UU, yang artinya ini sebenarnya bahasa Mongolia, emang kayak gitu pengucapannya kurang lebih. Saya juga searching di Google terjemahannya. Pasti sebagian besar dari teman-teman sudah tahu artinya lah, dan mungkin sebagian lagi sudah muak mendengarnya. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, the one and only extraordinary and unbelievable human in the world, John Steele in the house. Today, I will merangkum sebuah film yang disutradarai oleh Adam Wingard, yang kalau kalian belum tahu, beliau ini pernah membuat sebuah film pendek yang tergabung dalam proyek film omnibus berjudul VHS tahun 2012. Pernah denger? Indonesia juga pernah ikutan loh, yang pemerannya ada Kang Epy Kusnandar atau lebih dikenal sebagai Kang Mus. Searching aja coba, ada kok VHS tahun 2012. Untuk proyek besar, Adam Wingard ini juga dipercaya dalam penggarapan film Godzilla vs Kong yang dirilis di awal tahun 2021 ini. Kalau film lain ada You Are Next tahun 2011, terus Death Note 2017, dan masih banyak lagi film-film kecil lain karya beliau. Penasaran dengan film yang satu ini? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita ucapkan secara serentak dengan penuh kehangatan. 1, 2, 3, Jackie Trot. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga yang belum lama ini berkabung atas tewasnya anak sulung mereka di medan perang. Ada si ibu, ayah, anak si kakak, dan Luke si adik. I'll see you later. Okay. Drive safe. Bye, Mom. Yang paling terpukul atas kehilangan anak sulung mereka adalah tentu saja si ibu yang memang selalu berada di rumah setiap hari, sehingga beliau sering kali menangis ketika ingat kenangan masa lalu saat anak sulungnya masih hidup. Sementara itu, kita akan melihat seorang pria yang nampaknya seorang tentara sedang berlari, dan ternyata dia datang ke rumah si ibu dengan mengaku sebagai sahabat dekat anaknya waktu di militer. Dia bernama David. I knew your son, Caleb. And we trained together and served together. Would you like to come inside? Thank you, ma'am. Untuk membuktikan hal itu, David pun menunjukkan wajahnya di foto dinding yang ada di rumah, dan memang benar bahwa dirinya merupakan tentara yang ditugaskan bersama mendiang anak sulungnya. Dan tujuan David datang yaitu untuk menepati janjinya kepada mendiang, yakni mengunjungi rumah ibunya dan mengatakan bahwa mendiang sangat mencintai dan menyayangi keluarganya, dan jelas itu membuat si ibu langsung ciremai dan pergi ke belakang. Would you excuse me, please? Setelah sedikit lega mendengar mendiang anaknya sangat begitu menyayanginya, si ibu pun nampak simpati kepada David yang rela jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menepati janjinya, di mana David diminta untuk menginap semalam saja dan pergi esok hari jika memang ia ingin pergi. It's nice having you here, and I would love to hear more about you and Caleb. Setelah David diperkenalkan kepada Anna yang akan berangkat kerja sebagai pelayan restoran, si ibu pun mengajak David ke kamar mendiang anaknya dengan cukup gegabah, di mana si ibu belum mengetahui asal-usul si David yang sebenarnya, yang walaupun dia mengaku kenal dekat dengan mendiang, tetapi waspada harusnya lebih didahulukan. Bukan suuzon, tapi alangkah baiknya kita cari dulu, tahu siapa dulu gitu, siapa dia, tinggal di mana, RT berapa, siapa orang tuanya. Ingat kata-kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Wow. Dan inilah tamu. Beralih ke sekolah tempat Luke menuntut ilmu, yang justru dia selalu mendapat perundungan dari beberapa preman sekolah yang sok jago dan berkuasa, di mana hal itu membuat Luke menjadi anak yang lunguh dan tidak percaya diri.
Tiba di rumah, Luke pun langsung berkenalan dengan David dan saat ditanya kenapa wajahnya lebam, Luke pun mengaku hanya mengalami kecelakaan kecil saat olahraga yang padahal David menyadari betul bahwa sekolah merupakan tempat yang keras bagi anak-anak lemah seperti Luke. Yeah, that can happen. Yeah. Sebagai tuan rumah yang baik, si ayah pun mengajak David untuk minum-minum sambil mengobrol. Dan ketika si ayah mulai mabuk, dia pun curhat mengenai permasalahannya di tempat kerja tentang seorang karyawan baru yang langsung naik jabatan menjadi manajer. Di mana saat si David menjadi pendengar yang baik dan meresponnya dengan cara yang tidak lebay, si ayah pun mulai simpati dan meminta David untuk tinggal di sana sementara waktu. That's crazy. You don't know where you're going. Stay here for a couple more days. Well, maybe just a couple more days. All right. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Luke pun dikejutkan dengan kemunculan David yang menjemputnya ke sekolah di mana dia meminta Luke menunjukkan yang mana anak-anak yang suka membulinya. Dan saat mereka pergi, David pun dengan sengaja mengikutinya. Sampai di sebuah bar, David pun langsung memesan beberapa minuman dengan maksud untuk mentraktir anak-anak Badung tersebut dan meminta agar waiters langsung mengantarkan minuman tersebut kepada mereka semua. Saat anak-anak Badung itu merasa tersinggung karena hanya ditraktir minuman Josu dan Marimas tanpa es batu, tiba-tiba... Ya, salah satu anak pun dengan watadosnya menyiram bebenguk si David tanpa tahu dia siapa, di mana pada adegan ini si Luke yang lemah pun cukup dibuat beradrenalin karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun dengan ekspresi tenang dan senyum kecil yang mendamaikan, David pun langsung... Dari situ terjadi perkelahian yang membuat anak-anak Badung itu mengalami cedera parah, di mana saat David sudah selesai, dia pun memberikan beberapa lembar uang kepada si waiters dan memintanya untuk mengatakan bahwa insiden ini terjadi karena ada Genji yang sedang mengamuk. Ora. Malam harinya, Anna pun dibuat melongo saat melihat tubuh atletis David ketika baru selesai mandi, di mana hal itu cukup membuat Anna berimajinasi liar yang tidak pernah dia dapatkan dari pacarnya. Anna pun mengajak David ke pesta temannya yang bernama Christine. Ini orangnya. David terlihat cukup gagah di antara yang lain saat dirinya mengangkat 2 drum berisi bir yang membuat Christine tertarik dengan sosok si David. Saat mereka sedang mengobrol berdua, muncullah mantan Christine yang sering bertindak kasar, sehingga David memutuskan untuk menghajar babangusnya agar dia kapok dan tak datang lagi, hingga akhirnya David mendapat sebuah hadiah dari Christine. Apa itu? Ya, pasti teman-teman sudah paham. Selesai melakukannya, David pun kenalan dengan teman Christine yang seorang pemuda yang ya bisa dikatakan semacam bisa menyediakan barang-barang ilegal, di mana David meminta dicarikan sebuah pistol untuk dirinya sendiri. Dan karena si pemuda menganggap bahwa David adalah mantan tentara, jadi wajar saja. I'm a soldier, man. I like guns. Soldiers like guns. Anna pun langsung mengajak David pulang setelah bertengkar dengan sang pacar yang tidak bisa berhenti main judi slot online, sehingga David memberikan beberapa petuah agar Anna meninggalkan pria seperti itu. Namun karena masih cinta, Anna pun masih harus berpikir kembali untuk mengambil keputusan tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Anna tak sengaja mendengar David yang sedang menelepon seorang dokter bedah plastik mengenai sesuatu hal tentang operasi wajah baru, di mana Anna yang merasa curiga pun langsung menghubungi customer service militer setempat dan memberikan nama lengkap David untuk dijadikan datanya di militer. Dan Anda akan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa nama David ternyata cukup membuat beberapa orang penting kepanikan. Entah apa alasannya dan seberapa penting sebenarnya si David ini, tapi salah satu petinggi mengatakan bahwa David merupakan salah satu subjek eksperimen dalam proyek rahasia militer yang dianggap sudah mati. Ini adalah Mayor Richard setelah dia pensiun dari The Continental, salah satu orang yang bertanggung jawab dalam proyek rahasia itu, di mana saat beliau mengetahui bahwa David masih hidup, dia pun berencana untuk terbang ke lokasi rumah Anna dengan membawa beberapa pasukan elit siap tempur. Call me when you have a plane boat.
Beralih ke si David yang terlihat menemui si pemuda dan temannya untuk bertransaksi pistol sesuai permintaannya kemarin, di mana David akhirnya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya saat dia sekonyong-konyong menembak mereka berdua secara tidak pugu-pugu dan membawa semua pistol beserta 2 buah granatnya. Bersamaan dengan itu, Anna pun dibuat terkejut saat mendapat informasi bahwa David dilaporkan sudah tewas dalam sebuah insiden mengerikan, yang mana saat dia menceritakan hal itu kepada ibunya, muncullah si ayah yang dibuat syok sekaligus senang ketika mendapat kabar bahwa manajer barunya ditemukan sudah tewas di kamar hotel, dan beliau dipromosikan menjadi manajer baru di kantor tersebut. Tak lama Anna pun mendapat telepon dari pacarnya yang mengatakan bahwa dia ditangkap polisi oleh karena dituduh menjadi pelaku atas kasus pembunuhan si pemuda tadi siang, di mana polisi telah menemukan sepucuk pistol di kamarnya yang disinyalir merupakan barang bukti atas kasus pembunuhan tersebut. Setelah informasi tentang ketidakjelasan asal-usul David, lalu kabar kematian bos ayahnya yang tiba-tiba dan sekarang pacarnya ditangkap polisi secara tidak pugu-pugu, membuat Anna curiga bahwa David ada hubungannya dengan semua ini, apalagi David tidak pernah menunjukkan kartu identitasnya sama sekali. You're right here. Anna Peterson, you owe him an apology. Fuck you. Hey, now, Anna. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Luke terlihat sedang duduk dengan tenang tanpa sedikit pun mengganggu yang lain. Tetapi si anak badung yang tempo hari ternyata memang punya jiwa usil sejak lahir, sehingga Luke terpaksa membogemnya untuk kemudian dia didorong sampai tersungkur, diakhiri dengan memukul wajah si badung menggunakan papan penggaris. Akibat insiden itu, Luke pun terancam dikeluarkan dari sekolah, tetapi David yang cerdas dan berkarisma pun mengatakan bahwa Luke tidak sepenuhnya salah karena dari pembulian yang dialami Luke selama ini, luka lebam yang masih membekas di wajahnya, dan kata-kata makian yang sering terlontar untuknya, David bisa membawa hal ini ke ranah hukum dengan sebuah kejahatan yang termasuk dalam kategori perundungan, ujaran kebencian, dan kekerasan verbal, sehingga jika Pak Kepsek berani mengeluarkan Luke dari sekolah, maka David akan segera membuat gugatan yang tentu saja bisa merusak nama baik sekolah ini. Hal itu tentu membuat Pak Kepsek menjadi sangat gugup dan gemetaran, apalagi melihat cara David berbicara yang lantang, berkarisma, dan penuh percaya diri, yang akhirnya Pak Kepsek tidak jadi mengeluarkannya. We understand each other. I believe we do, Mr. Sepulangnya dari sana, David pun membantu si ibu mengambil beberapa pakaian yang dipoein, di mana saat David izin ke belakang untuk membawa keranjang, muncullah beberapa mobil yang ternyata itu adalah Mayor Richard bersama pasukan elitnya. Untuk kemudian beliau bertanya kepada si ibu, apakah kau mengenal David? Si ibu pun menjawab, ya tentu saja, dia baru banget ke belakang ngambil keranjang. Di situ semua orang langsung ngejenghok dan tiba-tiba dari situ terjadi baku tembak di mana David langsung loncat ke dalam rumah dan diberondong puluhan peluru berkaliber besar yang tak satu pun berhasil mengenainya. Di mana saat salah satu anggota pasukan elit masuk, justru dialah yang harus tewas oleh David. Dilanjutkan dengan David yang merangkak di bawah tembakan yang murudul begitu banyak sampai dia loncat ke dapur yang di situ sudah ada si ibu yang sedang berlindung. What is happening, David? Oh, those men. It would take too long to explain. Dianggap sudah tidak berguna, David pun membunuh si ibu dengan sebilah pisau, kemudian lari ke garasi dan mengendarai mobil tua milik si ayah, lalu menembak anggota elit terakhir sekaligus membucatkan mobil milik si Mayor. Dalam perjalanan, David pun melihat mobil si ayah yang baru saja pulang kerja, di mana David nekat menabrakkan mobilnya ke mobil si ayah hanya untuk mencegah dia sampai di rumah. Tak lama setelah David kabur dengan berjalan kaki, muncullah si Mayor dengan mobil ban bucatnya, di mana di situ kebetulan ada seorang abah-abah pengendara yang kemudian si Mayor meminjam mobilnya yang awalnya si abah merasa keberatan, tetapi setelah dipikir-pikir dia justru harusnya senang karena bisa mendapatkan mobil militer warna hitam yang pastinya harganya sangat mahal. Wow. 'Cause I don't want to be with you. 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 I don't want
Mayor pun pergi menjemput Anna di tempat kerjanya. Kemudian Anna bertanya tentang siapa sebenarnya David dan kenapa militer mengejarnya. Dan akhirnya terkuaklah bahwa David adalah salah satu subjek dari sebuah eksperimen medis yang bertujuan untuk membuat tentara tanpa identitas yang nantinya bisa berguna ketika mereka ditangkap musuh saat di medan perang. Dan otak para subjek sengaja diprogram untuk melindungi identitas asli mereka dengan cara apapun yang membuat mereka kehilangan sisi kemanusiaan dalam dirinya. Dan efek negatif dari eksperimen neurologis tersebut ternyata tak sengaja mengubah David menjadi sosok monster yang tak terbendung, di mana dia akan nekat melakukan apapun untuk melindungi identitas aslinya, termasuk membunuh dan membuat kekacauan dalam skala yang cukup besar. Dan setelah ibu dan ayah mati, David sudah pasti akan mengincar Anna dan Luke yang masih berada di sekolah, karena hanya mereka berdualah orang yang sudah terlanjur mengetahui wajah dan nama asli David sendiri. There's neurological condition in this Peterson, designed to protect both him and the experiment. He's programmed to clean up all loose ends. Dan bersamaan dengan itu, David pun baru saja tiba di tempat kerja Anna, dan karena menganggap bahwa Christine juga sudah mengetahui identitas aslinya, maka dia pun tak segan membunuhnya kemudian meledakkan restoran tersebut tanpa rasa gugup sedikit pun. Never mind. Beralih ke sekolah Luke yang kebetulan sebentar lagi akan diadakan acara Halloween di mana Luke sedang dihukum menjadi seksi bersih-bersih di acara tersebut. Mayor dan Anna pun langsung mengajak Luke untuk pergi, tapi mereka keburu dikejutkan dengan terbunuhnya seorang guru yang pastinya adalah perbuatan si David yang sudah sampai di sana. Si Mayor pun menyuruh Anna dan Luke untuk pergi duluan, sementara dirinya akan memberanikan diri untuk menangkap si David sendirian. Namun hasilnya tentu saja beliau harus tewas secara mengenaskan karena David lebih cerdas dan terampil dibandingkan dengan dirinya. Hello, sir. Shouldn't have followed me. Tersisa Anna dan Luke yang secara persentase dan logika mereka berdua hanya punya peluang 5% loh untuk bisa bertahan. Itu pun kalau mereka punya senjata api. Dan ternyata Anna tidak seperti yang kita bayangkan, karena sebagai tokoh utama yang dikira lemah, Anna ternyata lebih cerdas dari dugaan saya, di mana dia berhasil mengecoh David dengan membuat jejak darah palsu dan muncul dari belakang dengan sepucuk pistol di tangannya. Anna pun menembak David di bahunya dan entah kenapa tidak di kepalanya, di mana saat Anna mendekat, tiba-tiba David menusuk paha Anna kemudian mencekik lehernya sekuat tenaga, dan ketika Anna sudah tidak walakaya, tentu saja Luke muncul dengan menikam David dari belakang dan menusuknya tepat di dada sampai David benar-benar tewas kali ini. Don't feel bad. Sebegitu banyak pasukan elit gak mampu loh buat bunuh si David. Malah Luke dan Anna yang masih labil, yang bahkan belum merasakan pahit manisnya hidup, sebegitu mudahnya melakukan itu. Apakah pasukan elit yang mati tadi kurang latihan, atau Luke dan Anna yang memang dibantu sutradara? Namun ternyata tak cukup sampai di sini, karena saat Luke dan Anna sudah ditangani tim medis, Anna pun tak sengaja melihat salah satu petugas yang pincang, di mana itu adalah si David yang masih hidup. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pada akhirnya sosok David pun tak terungkap secara detail sampai akhir durasi film, seperti apa eksperimennya, bagaimana dia bisa kabur, dan apa tujuan dia yang sebenarnya pun blank sama sekali. Tak ada apapun yang bisa dirangkai kecuali penjelasan dari si Mayor Richard yang mengatakan bahwa David adalah subjek eksperimen neurologis. Tok, cuma itu doang. Secara alur cerita film pun cukup sederhana. Seorang pemuda tampan dan berkarisma bertamu ke rumah sebuah keluarga, mengambil hati mereka, membeli pelajaran terhadap orang-orang yang mengganggu keluarga tersebut, dan ketika identitas aslinya mulai terbongkar, dia pun membunuh semua orang. Perihal adegan saat David menelpon dokter bedah plastik sendiri, sudah jelas bahwa David ingin merubah wajahnya agar tidak terlacak. Untuk alasan ini cukup masuk akal, karena memang dia diprogram untuk melakukan apapun supaya identitas aslinya tetap rahasia. Sebenarnya kalau Anda nggak penasaran terus nggak nelpon customer service militer, semua ini nggak bakalan terjadi. Karena pada dasarnya David juga akan pergi setelah si dokter bedah itu menemukan wajah baru dan siap mengoperasi David. Cuman ya kembali lagi dasar cecer yang penuh penasaran, si ibu dan si ayah pun jadi korban. Ya mau biji mana lagi? Yowis mau diar kabeh. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah
tamu yang tidak diundang seringkali disambut baik ketika mereka pergi. Artinya kehadiran seseorang terkadang tidak bermakna untuk sebagian orang dan mereka bahkan menyanyiakan kehadirannya. Hal itu bisa digambarkan pada sepasang kekasih yang kurang bersyukur akan pasangannya karena orang yang selalu ada untuknya mungkin dianggapnya tidak penting dan tidak menghargainya dengan semestinya. Hanya saja semua itu akan berbeda saat orang tersebut pergi meninggalkannya. Kehadirannya yang dulu biasa-biasa saja menjadi sangat penting ketika orang tersebut sudah pergi. Saat kehilangan, baru menyadari bahwa kehadirannya sangat bermakna. Oleh karena itu, jangan pernah menyanyiakan orang yang ada di sekitar kita. Hargai dan sayangi mereka, dengan begitu hidup Anda akan menjadi semakin indah dan bermakna. Bang Haji pernah berkata dalam sebuah lagu, "Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia." Aye, kecuali si David ya, dia mah memang bagong. Saya John beserta jajaran direksi tim IQ 7 cabang Perancis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, akun TikTok Abu Jahal.